Selamat siang, Pak Denny Sutaji dan rekan-rekan Binus Online. Perkenalkan, nama saya Satria Senjaya Simanjuntak dari jurusan Computer Science dengan NIM 270243595. Sebelumnya, mohon maaf, mungkin kurang convenience karena kamera saya bermasalah, sehingga video yang ditampilkan adalah screen recording. Saya akan mencoba menjawab sharing tentang apa yang saya dapat dari referensi Big Data, Konsep, Teknologi, dan Arsitektur yang ditulis oleh Bala Murugan Balusami et al. Dan spesifik terhadap life cycle-nya yang ada. Mari kita uh, berangkat kepada life cycle. Jadi secara alur hidup ataupun overall alur dari data yang besar itu bisa dikatakan itu sangat dimulai dari eh, tujuan teknologi itu sendiri, di mana bisa kita lihat di sini keuntungannya itu kenapa? Karena itu membuat suatu inovasi bagi bisnis dan juga menjawab tantangan yang ada. Gitu. Jadi dengan hal inilah uh, big data itu sangat diperlukan. Jadi langsung saja apa yang menjadi life cycle pertama dari big data? Kita maju ke data di mana ya data itu di-generate. Kita bisa ketahui bahwa life cycle pertama ini adalah bagaimana data itu di-generate, dihasilkan, diterima. Nah, kalau kita lihat apa saja sumbernya, kita bisa berangkat ke source of big data, di mana dari sini kita bisa melihat ada sensor atau input, baik itu dari accelerometer, proximity atau sensor di mobil, begitu juga dengan di bidang healthcare, bisa juga berkaitan dengan input dari data pasien. Dan kalau yang paling umum adalah kalau kita bepergian ke suatu tempat, ada yang namanya pesawat di dalamnya itu historical apa yang terjadi di kokpit antara pilot dengan co-pilot itu direkam di black box. Jadi itu sebagai contoh bagaimana big data itu di-generate. Oke. Okay. Kemudian kita lanjut yang kedua, setelah di-generate apa yang terjadi kepada life cycle-nya tersebut. Oke, okay. Kita lanjut ke data aggregation. Di data aggregation ini adalah di mana data yang diterima itu akan diagregasi atau dibandingkan, di mana dari data yang besar itu data itu akan disiapkan sebelum di pre-process kayak gitu. Jadi kalau kita lihat di sini uh, kita sudah terima, kemudian datanya itu akan masuk ke data acquisition. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi bagaimana layaknya banyaknya data format masuk ke dalam sebuah kotak disatukan di akuisisi. Itulah yang dikatakan lapisan atau data agregasi. Nah, kemudian lanjut lagi, sudah disatukan, kita harus lakukan yang namanya life cycle berikutnya, yaitu data pre-processing. Artinya apa? Belum semua yang dibutuhkan itu benar-benar sudah diproses, jadi harus dibersihkan, harus ada reduction, harus ada integration. Kita bisa lihat di box sini ada nama data pre-processing, oke. Okay? Jadi di sini kalau kita maju kepada data pre-processing adalah bagaimana kita melihat proses yang terjadi dari raw data yang diterima dari proses life cycle data generation itu ditransform ke format yang dapat diterima, dipahami, sehingga hasilnya konsisten dan akurat. Nah, begitu kurang lebih untuk data pre-processing. Kita sudah sampai di tahap ketiga, bagaimana dengan yang keempat, yaitu di analytic layer, yaitu bagaimana yang sudah dibersihkan, diintegrasi, itu dianalisa sebelum akhirnya divisualisasikan. Nah, life cycle yang keempat ini bisa dikatakan sebagai life cycle yang sangat penting. Kenapa? Karena tanpa adanya analitik, tidak ada yang namanya keputusan yang benar. Makanya dibilang big data analytic. Kenapa? Karena hasil yang akan divisualisasikan nanti
harus menghasilkan analisa yang teruji karena berasal dari pre-processing sebelumnya. Oke. Nah, sehingga kunci dari Big Data Analytics di life cycle ini adalah bagaimana proses yang ada itu menjadi sebuah nilai, proses analisanya. Karena jika tidak, akan sulit memastikan yang divisualisasikan di life cycle terakhir menjadi langkah untuk menghasilkan keputusan. Kurang lebih demikian. Kemudian yang terakhir, life cycle mempresentasikan bagaimana orang awam, bagaimana pemangku kepentingan melihat dari semua data yang ada dari life cycle pertama hingga dianalisa, itu bisa divisualisasikan dan membantu bahwa oke, dengan data yang dianalisa, keputusan yang diambil adalah demikian. Dengan demikian, sebuah perusahaan, sebuah usaha itu bisa bertindak dengan benar based on fact and data dan juga berdasarkan uh, analisa yang teruji. Sehingga kita bisa katakan tanpa life cycle yang benar, tanpa proses dan analisa yang benar, akan sulit bagi sebuah teknologi membantu keputusan yang benar dan mendukung sebuah perusahaan atau organisasi. Kurang lebih ini yang bisa saya sharingkan untuk menjawab bagaimana kelima life cycle big data dijabarkan melalui materi Ibu yang ada ini. Selamat siang, terima kasih. Salam sehat selalu.